Selamat siang, perkenalkan saya Trisovania Lindsay dengan NIM 23060032, mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1, sesi 034, dosen pengampu dengan Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan bab 10, yaitu permintaan agregat 1 membangun model IS dan LM. Baik, sebelumnya saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Baik, eh, bab 10. Permintaan agregat 1 membangun model IS dan LM. Dari seluruh fluktuasi ekonomi dalam sejarah dunia, salah satu yang dianggap sebagai fluktuasi ekonomi yang besar, menyengsarakan dan signifikan secara intelektual adalah depresi besar atau Great Depression. Pada tahun 1930-an, selama waktu ini, Amerika Serikat dan banyak negara lain mengalami pengangguran besar-besaran dan penurunan pendapatan yang sangat besar. Pada tahun yang terburuk, 1933, seperempat dari angkatan kerja Amerika Serikat menganggur, dan KDP real adalah 30% dari bawah tingkat KDP tahun 1929. Episode yang menyengsarakan ini menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik. Teori klasik tampaknya tidak mampu menjelaskan depresi tersebut. Menurut teori itu, pendapatan nasional tergantung pada penawaran faktor dan ketersediaan teknologi yang tidak berubah secara substansial dari tahun 1929 sampai 1933. Setelah serangan depresi, banyak ekonom percaya bahwa sebuah model baru dibutuhkan untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat dan tiba-tiba itu, serta untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak orang. Pada tahun 1936, ekonom Inggris John Maynard Keynes melakukan revolusi terhadap ilmu ekonomi melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money. Keynes menawarkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia tunjukkan sebagai alternatif dari teori klasik. Visinya tentang bagaimana perekonomian bekerja dengan cepat menjadi pusat kontroversi, tetapi ketika ekonom memperdebatkan di general theory, pemahaman baru tentang fluktuasi ekonomi secara bertahap mulai berkembang.
Depresi besar atau Great Depression menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik dari bab 3 sampai bab 6 sebelumnya. Mereka percaya mereka tuh perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat itu dan untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest, and Money. Teori tentang teori tentang pekerja, bunga, dan uang. Di dalamnya, ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes, Keynes menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan yang menjadikan karakteristik kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori klasik karena mengasumsikan bahwa hanya penawaran agregat modal, tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan pendapatan nasional. Para ekonom dewasa ini menggabungkan kedua pandangan ini dengan model permintaan agregat dan penawaran agregat. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan penawaran agregat menentukan pendapatan. Tetapi dalam jangka pendek, harga bersifat kaku sehingga perubahan permintaan agregat akan mempengaruhi pendapatan. Dalam bab ini dan bab selanjutnya, kita meneruskan pelajaran kita tentang fluktuasi ekonomi dengan melihat lebih dekat permintaan agregat. Tujuan kita adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang menggeser kurva permintaan agregat yang menyebabkan fluktuasi dalam pendapatan nasional. Kita juga akan mengkaji lebih jauh sarana-sarana yang dipakai para pembuat kebijakan untuk mempengaruhi permintaan agregat. Pada bab sebelumnya, kita menderivasi kurva permintaan agregat dari teori kuantitas uang dan kita tunjukkan bahwa kebijakan moneter bisa menggeser kurva permintaan agregat. Pada bab ini kita akan melihat apakah pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat baik dengan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Lanjut, model Keynes. Latar, latar belakang dari model. eh Model Keynes diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk memikirkan model Keynes, buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik. Perputaran uang, variabel, dan harga kakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketatnya tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Model permintaan agregat dapat dibagi ke dalam dua bagian. Model IS yaitu eh,
interest and saving dari pasar barang, dan model LM yaitu likuiditas and money dari pasar uang. Model permintaan agregat yang dikembangkan dalam bab ini disebut model IS eh, dan LM adalah interpretasi terkemukakan dari teori Keynes. Tujuan dari model tersebut adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara untuk memandang masalah ini. Kita bisa memandang model ISNLM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga adalah tetap. Atau kita bisa memandangnya sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat itu bergeser. Kedua pandangan model ini adalah ekuivalen, sebagaimana dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat menyebabkan perubahan pendapatan nasional. Dua bagian model IS dan LM adalah kurva IS dan kurva LM. IS menyatakan investasi dan tabungan, serta kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang, karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang. Model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat itu bergeser dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Dalam jangka pendek, ketika tingkat harga itu tetap, pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional. Model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini disebut ISLM, merupakan interpretasi utama dari kerja Keynes. Model ISLM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan itu berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan permintaan agregat itu bergeser. Pergeseran permintaan agregat untuk tingkat harga tertentu, pendapatan nasional berfluktuasi karena bergeseran dalam kurva permintaan agregat. Model ISLM menunjukkan tingkat harga tertentu dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Karena itu, model tersebut menunjukkan apa yang menyebabkan permintaan agregat itu bergeser. ISLM, model permintaan agregat. Model IS, investasi dan tabungan dari pasar barang. Sedangkan model LM merupakan singkatan dari likuiditas dan uang dari pasar uang. Pasar barang dan kurva IS. Kurva IS merupakan singkatan dari investasi dan saving atau tabungan, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IX menyatakan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Untuk mengembangkan hubungan ini, kita mulai dengan model dasar yang disebut dengan perpotongan Keynesian curve. Model ini adalah interpretasi paling mudah dari teori pendapatan nasional dan merupakan kerangka untuk model ISLM yang lebih kompleks dan realistis. Sedangkan pasar uang dan kurva LM merupakan
Kurva LM itu merupakan singkatan dari likuiditas dan money atau uang, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Karena tingkat bunga mempengaruhi baik investasi dan permintaan uang, ia adalah variabel yang hubungkan dua bagian model ISLM. Model ini menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar-pasar ini menentukan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat dan karenanya tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Dalam General Theory of Money, Interest and Employment pada tahun 1936, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Semakin orang ingin belanja, semakin banyak barang dan jasa yang perusahaan dapat jual. Semakin banyak perusahaan jual, semakin banyak output yang mereka akan pilih untuk diproduksi, dan semakin banyak yang mereka akan pilih untuk dipekerjakan. Jadi, masalah selama resesi dan depresi, menurut Keynes, adalah belanja yang tidak cukup. Perpotongan Keynes adalah usaha untuk memodelkan wawasan ini. Perpotongan Keynes. Perpotongan Keynes menunjukkan Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat tertentu investasi terencana, interest, bunga, dan kebijakan fiskal, dan pajak. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa. GDP, Gross Domestic Product. Pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Y sama dengan E. Pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran yang direncanakan kita awali derivasi dari perpotongan Keynes dengan menggambarkan perbedaan antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang serta jasa. Sebagaimana yang kita ketahui yang sama dengan produk domestik bruto, pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah uang yang akan kita keluarkan di rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Mengapa pengeluaran aktual selalu berbeda dari pengeluaran yang kita rencanakan? Jawabannya adalah bahwa perusahaan mungkin terlibat dalam investasi persediaan yang tidak direncanakan karena penjualannya tidak memenuhi harapan. Ketika perusahaan menjual lebih sedikit produk mereka yang dari direncanakan, maka stok persediaan mereka secara otomatis meningkat.
Sebaliknya, ketika perusahaan menjual lebih banyak dari yang direncanakan, stok persediaan mereka turun. Karena perubahan yang tidak direncanakan dalam persediaan ini diperhitungkan sebagai investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka pengeluaran aktual bisa di atas atau di bawah pengeluaran yang direncanakan. Garis 45 derajat Y sama dengan M memplot titik-titik di mana kondisi ini berlaku. Dengan penamaan fungsi pengeluaran yang direncanakan, diagram ini menjadi perpotongan Keynes. Bagaimana perekonomian mencapai equilibrium ini? Persediaan memainkan peranan penting dalam proses penyesuaian. Kapanpun perekonomian tidak di equilibrium, perusahaan mengalami perubahan persediaan yang tak direncanakan. Dan ini mendorong mereka mengubah tingkat produksi. Perubahan produksi lalu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total, menggerakkan perekonomian kembali ke equilibrium. Di sini ada pengeluaran aktual, Y sama dengan E. Pengeluaran yang direncanakan, E sama dengan C ditambah I ditambah G. Pendapatan output. Perhatikan, bagaimana perubahan belanja pemerintah. Perhatikan bagaimana perubahan belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran belanja pemerintah yang lebih tinggi, berakibat pada pengeluaran direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sejumlah itu semua tingkat pendapatan. Equilibri- Equilibrium bergerak dari A ke B dan pendapatan meningkat. Ingat bahwa kenaikan pendapatan melebihi kenaikan belanja pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda pada pendapatan. Kebijakan fiskal dan pengganda. Kebijakan fiskal dan pengganda. Perhatikanlah bagaimana perubahan-perubahan dalam belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, maka belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat eh, pendapatan. Jika belanja pemerintah naik sebesar delta G, maka kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas besar delta G. Eh, Grafik ini menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah mendorong adanya kenaikan dalam pendapatan yang lebih besar, yaitu delta Y adalah lebih besar dari delta G. Rasio delta Y per delta G
disebut pengganda belanja pemerintah atau Government Purchase Multiplier. Rasio ini menyatakan seberapa besar pendapatan meningkat dalam menanggapi kenaikan $1 dalam belanja pemerintah. Implikasi dari perpotongan Keynes adalah bahwa pengganda belanja pemerintah lebih besar dari 1. Mengapa kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda atau multiplier effect terhadap pendapatan? Alasannya adalah bahwa menurut fungsi konsumsi, C sama dengan C eh, kali Y kali T, pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi juga lebih tinggi. Ketika kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan, itu juga meningkatkan konsumsi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan. Kemudian meningkatkan konsumsi dan seterusnya. Karena itu, dalam model ini, kenaikan belanja pemerintah menyebabkan kenaikan pendapatan yang lebih besar. Seberapa besar pengganda itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita telusuri setiap langkah perubahan pendapatan. Proses itu bermula ketika pengeluaran itu meningkat sebesar delta G yang menunjukkan pendapatan juga meningkat sebesar delta G. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC kali delta G, di mana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi ini meningkatkan pengeluaran dan pendapatan sekali lagi. Kenaikan pendapatan yang kedua sebesar MPC kali delta G, ini sekali lagi meningkatkan konsumsi. Sekarang sebesar MPC kali delta G, yang sekali lagi meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dan seterusnya. Umpan balik dari konsumsi ke pendapatan ke konsumsi ini terus-menerus terjadi. Jadi, kebijakan fiskal dan pengganda. Jika belanja pemerintah naik $1, maka Anda mungkin mengira output equilibrium juga naik $1. Tetapi itu tidak sama sekali. Pengganda menunjukkan perubahan permintaan output akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Mengapa? Ketika ada kenaikan belanja pemerintah, pendapatan juga meningkat. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC kali delta G, di mana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan mengkonsumsi marginal tambahan. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua pendapatan sebesar MPC kali delta G sekali lagi meningkatkan konsumsi. Kali ini sebesar MPC kali delta G, yang kembali meningkatkan pendapatan dan begitu seterusnya. Jadi, proses pengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya, jika sesuatu dalam perekonomian mengurangi belanja investasi, maka orang yang pendapatannya telah menurun akan belanja lebih sedikit, sehingga menggerakkan permintaan equilibrium semakin jauh ke bawah. Pengganda belanja pemerintah, Government Purchase Multiplier, delta Y per delta G sama dengan 1 ditambah MPC ditambah MPC pangkat 2 ditambah MPC pangkat 3 dan seterusnya. Delta Y per delta G sama dengan 1 per 1 dikurang MPC. Pengganda pajak atau tax multiplier, delta Y per delta T sama dengan min MPC dibagi 1 kurang MPC.
tingkat bunga, investasi, dan kurva IS. Kita tambahkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi pada modal kita, menulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan I, buka kurung R, tutup kurung. Pada slide berikut, fungsi investasi digambarkan miring ke bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes. Kurva IS meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan ini. Pada dasarnya, kurva IS menggabungkan interaksi antara I dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes karena kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, yang lalu menyebabkan pendapatan menurun, kurva IS melandai ke bawah. Lanjut, menderivasi kurva IS. Kenaikan tingkat bunga pada grafik A menurunkan investasi direncanakan, yang menggeser pengeluaran direncanakan ke bawah pada grafik B, dan menurunkan pendapatan pada grafik C. Grafik A merupakan investasi antara sewa, bunga dengan investasi. Kalau kurva B itu pendapatan, output, dan C merupakan pendapatan dan output. Ringkasnya, kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pada pasar barang dan jasa. Kurva IS digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu, perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa, menggeser kurva IS ke kanan, perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa, menggeser kurva IS ke kiri. Pasar uang dan kurva LM. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Untuk memahami hubungan ini, kita mulai dengan melihat teori tingkat. Teori tingkat bunga yang disebut teori preferensi likuiditas, theory of liquidity preference. Sekarang kita telah menderivasi bagian IS dan AD. Sekarang waktunya melengkapi model AD dengan menambah kurva equilibrium pasar uang, kurva LM. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real, M atau P. Kedua variabel ini, M dan P, dianggap eksogen. Ini menghasilkan kurva penawaran vertikal. Perhatikan permintaan keseimbangan uang real, L, teori preferensi likuiditas atau theory of liquidity preference.
Menyatakan tingkat bunga yang lebih tinggi, menurunkan jumlah uang real yang diminta, karena R adalah biaya oportunitas memegang uang, penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Dalam buku klasiknya The General Theory, Keynes menjabarkan pandangannya tentang bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek. Penjelasan itu disebut teori preferensi likuiditas, karena teori itu menyatakan bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk menyimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling likuid, uang, sebagaimana perekonomian Keynes merupakan kerangka untuk kurva IS. Teori preferensi likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real. Jika M menyatakan jumlah uang beredar dan P menyatakan tingkat harga, maka M atau P adalah penawaran keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya penawaran keseimbangan uang real yang tetap. Teori preferensi likuiditas, penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak tergantung pada tingkat bunga. Kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya yang memegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah penawarannya. Equilibrium pasar uang L, S sama dengan M per P. L, LR merupakan permintaan uang sama dengan keseimbangan uang real. Permintaan uang. Setelah mengembangkan teori preferensi likuiditas sebagai penjelasan atas apa yang menentukan tingkat bunga, kita bisa menggunakan teori tersebut untuk menderivasi kurva LM. Kita mulai dengan mempertimbangkan pertanyaan berikut. Bagaimana pengaruh perubahan tingkat pendapatan perekonomian terhadap keseimbangan uang real? Jawabannya yang seharusnya yang sudah diketahui dari bab 4 sebelumnya adalah bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi sehingga orang terlibat dalam lebih banyak transaksi yang mensyaratkan penggunaan uang. Jadi, pendapatan yang lebih besar menunjukkan permintaan uang yang lebih besar. Kita menyatakan gagasan ini dengan menulis fungsi permintaan uang sebagai berikut. M per P pangkat D sama dengan L, buka kurung, R, Y, tutup kurung. Kuantitas keseimbangan uang real yang diminta perhubungan negatif dengan tingkat bunga dan perhubungan positif dengan pendapatan. Dengan menggunakan teori preferensi likuiditas, kita bisa menggambarkan apa yang terjadi dengan tingkat bunga equilibrium ketika pendapatan berubah. Jadi, jumlah keseimbangan uang real yang minta berbanding terbalik dengan tingkat bunga, karena R adalah biaya oportunitas memegang uang, dan berbanding lurus dengan pendapatan karena transaksi yang dimintanya. Materi selanjutnya yaitu tentang penurunan jumlah uang beredar.
Kenaikan pendapatan meningkat permintaan uang yang menaikkan tingkat bunga. Ini disebut kenaikan permintaan transaksi untuk uang. Kurva LM meringkas perubahan ini dalam equilibrium pasar uang. Menderivasi kurva LM, bagian A merupakan menunjukkan pasar keseimbangan uang real, kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2, meningkatkan permintaan uang dan dengan demikian menaikkan tingkat bunga dari R1 ke R2, dan bagian B merupakan menunjukkan kurva LM yang meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan ini, semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat bunga. Mengapa kurva LM? Kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Mengapa? Karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan real lebih kecil. Akibatnya penurunan jumlah uang beredar, LM bergeser ke atas. Kurva LM menyatakan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang pada setiap tingkat pendapatan. Namun seperti kita lihat, sebelumnya tingkat bunga equilibrium juga tergantung pada penawaran keseimbangan uang real. M atau P ini berarti bahwa kurva LM digambarkan untuk penawaran keseimbangan uang real tertentu. Jika keseimbangan uang real berubah, misalnya jika Fed mengubah jumlah uang beredar, kurva LM bergeser. Kita bisa menggunakan teori preferensi likuiditas untuk memahami bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM. Anggaplah bahwa Fed mengurangi jumlah uang beredar dari M1 ke M2, yang menyebabkan penawaran keseimbangan uang real turun dari M1 per P ke M2 per P. Ini menunjukkan apa yang terjadi dengan mempertahankan jumlah pendapatan dan kurva permintaan terhadap keseimbangan uang real. Kita melihat bahwa penawaran keseimbangan uang real menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Jadi penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke atas.
Secara ringkas, kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar keseimbangan uang real. Kurva LM digambarkan untuk penawaran keseimbangan uang real tertentu. Penurunan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke atas. Kenaikan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke bawah. Model ISLM dari AD. Perpotongan kurva atau persamaan IS, Y sama dengan C, Y dikurang T ditambah IR ditambah G, dan kurva atau persamaan LN, M per P sama dengan L, R, Y, menentukan tingkat permintaan agregat. Perpotongan kurva IS dan LM mempresentasikan equilibrium simultan di pasar barang dan jasa dan pasar keseimbangan uang real untuk nilai belanja pemerintah, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Kesimpulan, equilibrium jangka pendek. Model tersebut menggapai kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter L, dan tingkat harga P sebagai variabel eksogen. Berdasarkan variabel-variabel eksogen ini, kurva IS memberikan kombinasi antara L dan Y yang memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar barang, dan kurva LM memberikan kombinasi antara L dan Y memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar uang. Kedua kurva ini ditampilkan bersama-sama. Equilibrium perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan kurva LM perpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Dengan kata lain, pada perpotongan ini, pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan dan permintaan terhadap keseimbangan uang real sama dengan penawarannya. Dalam bab ini, ingatlah bahwa tujuan akhir kita dalam mengembangkan model ISLM adalah untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas perekonomian, menunjukkan bagaimana bagian-bagian berbeda dari teori yang kita satukan. Pada bab ini, kita mengembangkan perpotongan Keynes dan teori preferensi likuiditas. Sebagai kerangka untuk model ISLM, sebagaimana akan kita kaji lebih lengkap pada bab berikutnya, model ISLM membantu menjelaskan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat pada akhirnya adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat, dan digunakan para ekonom untuk menjelaskan dampak perubahan kebijakan dalam jangka pendek dan peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Konsep-konsep penting pada bab 10 ini ada model ISLM. ISLM merupakan model, kurva IS curve, kurva LM merupakan L curve, kekuatan Keynes, pengganda belanja pemerintah, pengganda pajak, teori preferensi likuiditas. Perpotongan Keynes adalah model dari penentuan pendapatan. Teori preferensi likuiditas adalah model dasar dari penentuan tingkat bunga. Model ISLM mengkombinasikan unsur-unsur perpotongan Keynes dan unsur-unsur teori preferensi likuiditas. Kurva LS menunjukkan titik-titik yang memenuhi equilibrium di pasar barang, dan kurva LM merupakan menunjukkan titik-titik yang memenuhi equilibrium di pasar uang. Potongan kurva LM tersebut menunjukkan tingkat bunga dan pendapatan yang memenuhi equilibrium di kedua pasar pada tingkat harga tertentu. Baik, terima kasih. Saya telah mempresentasikan bab 10, permintaan agregat 1, membangun model ISLM. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan informasi yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.